Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Hafiz dari kelas 12 IPA 6 absen 11 mau mengerjakan ujian praktek agama yaitu dakwah. Dakwah yang akan saya sampaikan kali ini menjelaskan tentang sejarah lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ghazali Masruri, Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, salah satu tokoh sepuh NU saat ini, pernah mengatakan bahwa seluruh lembaga dan badan otonom NU berfungsi untuk dakwah Islam dan khidmah kepada umat. NU sendiri bertujuan untuk hal tersebut karena didirikan oleh para ulama pesantren yang menghabiskan usianya dalam berdakwah. Berdasarkan AD atau ART NU yang mendapatkan pengesahan dari Hindia Belanda pada tahun 1930, secara tersurat tujuan NU berdiri adalah, adapun maksud perkumpulan ini yaitu memegang dengan teguh pada salah satu dari mazhabnya Imam Ampat, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, atau Imam Ahmad bin Hambal, dan mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam. Berdasarkan pendapat Kiai Ghazali di awal, dengan demikian dakwah NU adalah mengupayakan segenap perangkatnya untuk tujuan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun secara kelembagaan, NU merasa perlu untuk membentuk lembaga sendiri di bidang tersebut, maka terbentuklah lembaga yang kini disebut Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama atau LDNU. Menurut NU Online, LDNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara menurut ensiklopedia NU, lembaga tersebut di antara tugasnya adalah mengkoordinasikan para dai dan daiyah dalam menjalankan dakwah kepada masyarakat, baik secara tulisan maupun lisan, hingga ke masyarakat terpencil. Lalu sejak kapan lembaga tersebut eksis? Di dalam ensiklopedia NU tidak disebutkan tanggal dan tahun kapan lembaga tersebut dibentuk. Ensiklopedia itu hanya menyebutkan beberapa kiai yang pernah mengetuainya, yaitu Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Ahmad Ghazali, Kiai Haji Syukron Ma'mun, Kiai Haji Nurul Huda, Kiai Haji Zaki Mubarak, selanjutnya Kiai Haji Manarul Hidayat, Kiai Haji Maman Imanul Haq Faqih, dan saat ini Kiai Haji Agus Salim. Berdasarkan data ensiklopedia tersebut, dengan menyebut paling awal Kiai Haji Saifuddin Zuhri, berarti aktivitas atau cikal bakal lembaga tersebut telah dimulai pada akhir masa penjajahan Belanda atau antara tahun 1930 hingga 1940-an. Bisa jadi pula beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Berdasarkan guruku, orang-orang dari pesantren, cikal bakal lembaga dakwah NU bisa dipastikan dimulai dari beberapa tahun NU berdiri. Di dalam buku tersebut, asal Banyumas, Jawa Tengah tersebut mengatakan, kami tergabung dalam ikatan mubalih namanya Nasihin, yaitu setelah di kampungku berdiri Nahdlatul Ulama. Tiap malam Selasa, para mubalih dibagi untuk mengunjungi beberapa desa. Kiai Kalimi tidak ketinggalan. Kami membuat kelompok masing-masing 2 atau 3 orang mubalih
tentu saja umumnya berkendaraan sepeda. Kelompok paling celaka kalau di dalamnya termasuk kiai ini, sebabnya pertama, beliau tidak pandai naik sepeda, dan kedua, beliau tidak pernah mau membonceng sepeda saru atau tidak pantas katanya, lebih baik jalan kaki. Mau tak mau yang lain-lain solidar jalan kaki. Beberapa kali dianjurkan agar belajar naik sepeda, namun beliau tak mau. Mengapa? Biar saudara mengerti bahwa semua orang mempunyai kekurangan dan cacat. Cuma Nabi saja yang tidak punya cacat. Begitulah jawabnya. Yang menarik perhatian adalah rokoknya. Beliau selalu menghisap rokok cengkeh, yang menurut anggapan masyarakat di kampungku, rokok priai. Kadang-kadang rokok putih, bukan rokok kelembak menyan. Anak-anak kadang nyeletuk, priai kok tidak bisa naik sepeda. Tokoh lain yang merupakan produk dari didikan dakwah NU adalah Kiai Haji Zainul Arifin, Panglima Hizbullah, kelahiran Barus, Sumatera Utara. Namun, ia memulai dari pengkaderan dakwah melalui salah satu badan otonom NU, yaitu Gerakan Pemuda Ansor, dulu disebut Ansor Nahdlatul Ulama ANO. Kemudian di samping kemampuannya sendiri, ia menjadi seseorang yang dikenal sebagai aktivis NU, berdakwah untuk daerah Batavia dan Jawa Barat. Kelak, ia kemudian menjadi wakil Perdana Menteri pada masa pemerintahan Soekarno. Nasihin, berdasarkan guruku, orang-orang dari pesantren, lembaga dakwah NU pada mulanya disebut nasihin, para penasihat atau orang-orang yang memberikan nasihat agama. Maksudnya adalah para dai yang dikenal sekarang. Hal yang terkait nasihin tersebut pernah dibentuk pada Muktamar NU ketika di Surabaya pada tahun 1928. Pada muktamar tersebut, untuk mempercepat dan memperkuat dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para kiai memutuskan untuk membentuk Majelis Kamis atau Komisi 5. Komisi yang dipimpin Kiai Soleh Banyuwangi tersebut beranggota Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Ridwan, Kiai Asnawi Kudus, dan Kiai Muharram Kediri. Berdasarkan buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU karya Khairul Anam, majelis itu memutuskan dan membentuk Lajnatun Nasihin, semacam komisi propaganda untuk menyiarkan NU ke berbagai daerah. Anggota Lajnatun Nasihin ini terdiri dari 9 orang: Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Syansuri, Kiai Haji Raden Asnawi, Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Mas Alwi, Kiai Haji Mustain, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Halim Lewi Munding, dan Kiai Haji Abdullah Ubaid. Sementara Muhammad Rizka Jamami pada tulisannya Propaganda NU lewat Jamiyatun Nasihin yang dimuat di NU Online menyebut Jamiyatun Nasihin. Ia mengutip pendapatnya Kiai Haji Maimun Zubair demikian: Jamiyah Nasihin ini adalah sebuah organisasi yang ada kaitannya dengan masalah pengajian. Dahulu namanya nasihat, kalau sekarang namanya diganti menjadi pengajian. Bahkan masih menurut Rizka, embrio Jamiyatun Nasihin sudah ada sebelum NU berdiri. Ia kemudian mengutip pendapatnya Amirul Ulum 2014
yang menyebutkan di Jawa Tengah sesepuh Jami'iyatun Nasihin adalah Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Maksum Ahmad, dan Kiai Haji Khalil Masyuri, dibantu dengan ulama muda Kiai Haji Zubair Dahlan, ayah dari Kiai Haji Maimun Zubair. Lembaga dakwah NU dan media sosial pada tahun 1991, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur dalam satu artikelnya mengatakan pada tahun 2010 NU mengalami transformasi keempat, yaitu teknologi informasi. Apa yang dikatakan Gus Dur tersebut tepat adanya. Sejak tahun itulah media sosial merebak. Dan sebagaimana yang dikatakan Gus Dur pula, jangan sampai NU gagal seperti transformasi ekonomi yang digalakkan pada transformasinya ketiga. Jika dikaitkan dengan pendapat Gus Dur tersebut, lembaga dakwah NU mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi informasi. Dakwah melalui video yang disebarkan melalui media sosial menjadi keniscayaan. Namun demikian, dakwah konvensional pun tetap berjalan. Di tingkatan pusat, lembaga dakwah PBNU rutin mengadakan kader dai. Tiap bulan, lembaga tersebut mengadakan pengajian umum di halaman PBNU yang dimulai dengan tahlil, istighosah, sholawat, dan ceramah umum. Sekian dakwah agama yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.